semua. Hari ini kami dari tim Baharudin Farawawan, Caleg DPR RI Dapil Papua, menghadiri bersama dengan kandidat kami Bapak Baharudin Farawawan menghadiri acara kampanye tertutup, kampanye atau sosialisasi tertutup di Kampung Lere, Kabupaten Jayapura. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang terhormat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura, yang saya hormati Caleg DPR Provinsi Papua Ibu Laila, yang terhormat Caleg Provinsi juga Pak Lawrence, lalu Kabupaten Jayapura, ada Ibu Sri, ada Pak Evan, Pak Basaria, Pak Berlin, dan rekan-rekan caleg yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan simpatisan PDI Perjuangan yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita kembali lakukan kampanye yang merupakan satu proses ritual demokrasi Indonesia untuk menuju 14 Februari 2024. Yang kedua juga adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kepada penyelenggara pemilu atau Bawaslu, pihak keamanan yang hadir pada kesempatan ini, RT RW, tokoh adat, tokoh masyarakat, tondo yang ada di sekitar sini, kami beri hormat dan rasa terima kasih. Mohon maaf kalau lingkungannya terganggu dengan kehadiran kami, tapi sesungguhnya kehadiran kami adalah ingin membawa visi misi perjuangan. Karena PDI Perjuangan adalah partai wong cilik, dia berada dan diam di tengah-tengah rakyat. Bapak Ibu dan saudara bung-bung sekalian, bulan ini juga adalah bulan 51 tahun PDI Perjuangan. PDI Perjuangan lahir 10 Januari 1973 dan 10 Januari beberapa hari yang lalu berusia 51 tahun. PDI Perjuangan adalah fusi dari beberapa partai politik yang awalnya dia bernama Partai Nasional Indonesia, dan kemudian dia fusi tahun 10 Januari 1973 yang terdiri dari Partai Murba, Parkindo, dan seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di usia yang ke-51 tahun ini, saya teringat dengan pidato Bung Karno 17 Agustus tahun 1964 yang kemudian kita kenal, dan kemudian juga dia menjadi visi pembangunan Presiden Jokowi, yaitu Trisakti. Apa itu Trisakti? Menurut Bung Karno, pertama kita harus berdaulat di bidang politik. Berdaulat di bidang politik adalah kita memiliki kepribadian bangsa Indonesia, ciri khas demokrasi Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila. Pancasila adalah embrio yang kemudian dia merupakan turunan dari sebuah ajaran yang menjadi asas PDI Perjuangan. Apa itu? Marhainisme. Jadi Marhainisme itu adalah sebuah faham yang diajarkan Bung Karno, dan dia bersemayam di tubuh kaum nasionalis, termasuk PDI Perjuangan. Marhainisme itu dia berangkat dari sejarah Bung Karno. Jadi Bung Karno itu memulai pendidikannya di Surabaya. Jadi kalau kita akan mengenal tokoh bangsa yang namanya Hos Cokroaminoto, Hos Cokroaminoto itu punya murid 3 orang. Pertama adalah Bung Karno, yang kedua adalah Kartosuwiryo, dan yang ketiga adalah Samiun. Mereka ini masing-masing punya visi dalam membawa perjalanan bangsa dan negara. Bung Karno membawa paham nasionalis, dan kemudian Kartosuwiryo membangun paham negara Islam Indonesia. Atas perbuatan dan perlakuan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, maka di saat Presiden Soekarno menjadi presiden, ada keputusan peradilan bahwa harus melakukan eksekusi mati terhadap seseorang karena dia dianggap berkhianat terhadap negara. Penandatanganan eksekusi mati itu kemudian Soekarno meneteskan air mata karena dia harus menandatangani persetujuan kematian sahabatnya Kartosuwiryo. Perjalanannya. Yang kedua adalah
Bung Karno dengan kegigihannya, kemudian tahun 1921 kita refleks ke belakang. Bung Karno itu 1921 kuliahnya di Bandung. Di Bandung itu di Bandung Barat. Jadi beliau dalam gigih untuk mencari perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti apa. Ya, Bung Karno tinggal di Bandung. Ini agak ceritanya agak aneh-aneh juga ya. Karena tinggal di Bandung di kos di situ, akhirnya naksir dari ibu kos. Itu namanya Ingrid. Jadi Ingrid ini punya suami namanya Sanusi. Saudara Sanusi merelakan istrinya untuk dinikahi oleh Bung Karno demi kemerdekaan bangsa dan negara. Nah di Bandung ini kubla, suatu saat Bung Karno mengelilingi pematang sawah di daerah Bandung Barat dan dia bertemu dengan seorang petani dan dia lakukan dialog. Ini hasil tanimu, berapa hasilnya, perkebunannya bagaimana, alat perlengkapannya bagaimana sebagai seorang pribumi. Nah petani itu namanya Mang Aeng. Kalau orang Bandung panggil Mang, jadi namanya Aeng. Lalu disitulah lahir pikiran Soekarno untuk membawa Indonesia merdeka. Indonesia merdeka dalam faham. Jadi faham waktu itu kalau di negeri-negeri barat itu ada Leninisme, Marxisme dan seterusnya. Dan kemudian harus menemukan sebuah faham yang menuju Indonesia merdeka. Apa itu? Kalau pahamnya Mang Aenisme kan lucu. Maka kemudian dia mencetuskan Marhainisme. Jadi Marhainisme adalah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Berdaulat di bidang politik tadi bukan terpengaruh oleh luar negeri, bukan karena terpengaruh oleh pengaruh luar negeri, membangun ibu kota negara karena sudah berkontrak dengan investasi asing, lalu kemudian meninggalkan PDI Perjuangan. Itu bukan ciri khas kelompok Marhainisme. Marhainisme dia harus duduk dan bersembahyang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan dia siap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi hari ini kita sedang berhadapan dengan saudara sendiri. Saudara yang lahir dari rahim PDI Perjuangan. Seperti pesan Bung Karno sebelumnya. Musuhku tidaklah berat. Tugasku tidak berat karena hanya mengusir penjajah. Lawanmu berat karena kau mau melawan saudara sendiri. Dan hari ini PDI Perjuangan berada pada puncak melawan saudara sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Di tengah perjalanan visi ini harus terbelah. Di hadapan kita 2024 dan sisa 30 hari lagi, itulah kita harus muncul dengan visi kedaulatan politik kita sebagaimana yang diamanahkan dalam Trisakti. Yang kedua adalah dalam Trisakti itu bicara juga tentang berdikari dengan ekonomi sendiri. Jadi bicara dengan kepribadian yang berdikari dengan ekonomi sendiri adalah dari hasil bumi kita kelola untuk kesejahteraan rakyat. Kita tidak menjual aset-aset kita untuk demi asing. Kita tidak mempertaruhkan negeri kita untuk memperkaya dan kemudian anak-anak negeri ini menjadi penjajah di negerinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan Bung Karno bahwa berbasis ekonomi dan berdikari. Yang terakhir adalah berkepribadian bangsa Indonesia. Orang Indonesia ini ciri khasnya demokrasi gotong royong. Demokrasi gotong royong itu yang kita ada duduk sekarang ini. Kita datang dan mendengarkan kampanye. Semoga kampanye dari sini pulang berubah. Ada pikiran visi misi yang sama. Kepribadian demokrasi gotong royong ini kemudianlah kita di Papua dapat merasakan apa yang disebut dengan otonomi khusus jilid 2. Di bawah kepemimpinan Bung Komarudin Watubun. Otonomi khusus jilid 2 dipimpin dalam panitia khusus yang kemudian melahirkan daerah otonom baru. Otonomi khusus dengan pikiran-pikiran cerdasnya melahirkan kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka pemikiran ini perlu kita teruskan dan kita perjuangkan. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan apa itu Otsus jilid 2. Otonomi khusus jilid 2 dia berbeda dengan otonomi sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kemarin anggaran Otsus itu datangnya tinggal di provinsi. Karena perjuangan PDI Perjuangan, maka dana Otsus itu dia turun di kabupaten kota. Kalau kemarin hanya kursi Otsus itu hanya ada di provinsi. Karena perjuangan PDI Perjuangan seperempat dari jumlah anggota DPR kabupaten kota diwakili oleh masyarakat untuk mengawasi dana Otsus. Tapi yang bukan jalur partai politik. Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak caleg, keluarga yang ada di sini bisa mengambil seperempat kursi DPR dan kemudian menjadi fraksi Otsus. Kapan? 2024. Tujuannya apa? Untuk mengawal otonomi khusus di kampung-kampung. Untuk mengawali tidak boleh ada lagi kebocoran dana Otsus. PDI Perjuangan mantap kata ada. Perubahan Otsus jilid 2 itu kemudian lahir sebuah kebijakan untuk melakukan percepatan
namanya BP3OKP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua Barat. Yang ketuanya siapa? Ketuanya langsung Wakil Presiden. Makanya kami lihat Wakil Presiden berkantor di Papua. Dia keliling Papua. Itu tujuannya untuk mengatasi rentang kendali kebijakan pembangunan, supaya ketemu bupati-bupati, gubernur ini tinggal jalan ke Jakarta terus. Tapi Presiden dihadirkan di sini, Wakil Presiden ada di sini, dibawa dipimpin oleh lembaga negara. Nompu kantor itu di BI, Bank Indonesia di APO. Itu kantor Wakil Presiden menurut amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Jadi kamu aspirasi, siapa yang duduk di situ? Seluruh perwakilan di provinsi. Jadi yang duduk BP3OKP itu satu orang, satu provinsi, satu orang yang duduk di situ. Untuk apa? Untuk bawa aspirasi provinsi, bawa ke situ. Betul, dari Papua ini kalau tidak salah Pak Pendeta Francioko ya, yang duduk di perwakilan itu. Nah, inilah beberapa kebijakan, dan yang terakhir adalah dalam amanat Undang-Undang Otsus Jilid 2 itu, sesuai dengan aspirasi 61 tokoh adat yang bertemu Presiden ingin melakukan pemekaran daerahnya. Maka kemudian Otsus Jilid 2 ini mengamandemen beberapa pasal dalam otonomi khusus agar dilakukan percepatan daerah otonom baru. Akhirnya terlahirlah 4 provinsi baru di kabupaten kota yang ada dari tanah Papua. Apa saja? Papua Barat Daya, ya kan? Jadi kalau yang pertama itu Papua Barat saja. Tadi dari Sorong kan situ. Nah, karena Papua Barat saja dia kurang cepat, akhirnya dia tambah daya lagi di belakang. Supaya lebih kencang lagi. Itu yang namanya Papua Barat Daya. Yang kedua adalah Provinsi Papua Tengah. Nabire, Paniai, Dogiai, Timika, Deyai, dan seterusnya itu di Provinsi Papua Tengah. Lalu kemudian bergeser ke sebelah lagi, Provinsi Papua Gunung. Provinsi Papua Gunung itu Tolikara, Lanijayan, Duga, Yahukimo, dan seterusnya. Lalu yang terakhir, Provinsi Papua Selatan. Kalau dulu cuma satu, Gubernur Papua cuma satu. Karena dia 4, akhirnya Gubernur orang Papua jadi 4. Kurang apa lagi PDI Perjuangan? 2. Karena sudah 4 provinsi, DPR provinsi jadi 4. 3. Karena sudah 4 provinsi, Majelis Rakyat Papua jadi 4. 4. Pemerintahan. Karena sudah 4 provinsi, pemerintahan jadi 4. Jadi masing-masing anak-anak orang asli Papua dalam bentuk afirmasi, PDI Perjuangan mempertegaskan dirinya untuk berkomitmen bersama rakyat Papua yang ada di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Itulah kehimpunan kita, keberadaan kita di kebetulan saya tenaga ahli di Komisi 2 Otonomi Khusus, jadi paham betul konstruksi ini. Jadi barang ini yang besar itu pikiran PDI Perjuangan ada di Otsus itu. Ketong ini pikiran ada di dalam situ, mulai dari pembekalan daerah otonom baru juga ketong pikiran ada di situ. Jadi kalau mau bicara itu pekerjaan hari-hari. Nah, atas dasar inilah kemudian pemerintahan dibentuk, dan 14 Februari 2024 akan lahir pemerintahan definitif. Jadi kemarin itu pemerintahan sementara dipimpin oleh PJ. Nah, 14 Februari ini anak-anak dari gunung, 14 Februari ini nanti kemudian melahirkan gubernur definitif, DPRP definitif, Majelis Rakyat definitif, dan seterusnya untuk masing-masing urus dompu kebun di 4 provinsi yang berbeda. Itulah yang dibilang Bung Karno Trisakti, berkepribadian bangsa Indonesia. Yang ketua di Papua berkepribadian orang Papua. Itu yang diproteksi dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Afirmasi keberpihakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir saya adalah melalui pemilu 2024 14 Februari, sebagaimana kata Bung Karno, mimpilah setinggi-tinggi langit agar ketika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan merdeka. Terima kasih. Mace jangan pusing, yang lain geser ke samping. Surat suara yang kuning
Presidenku. PDI Perjuangan. Menang. Kabupaten Jayapura. Dengan baik. Tepuk tangan.